Sebenarnya hoax bagi pemilih pemula ini yang seperti apa sih, Pak Bengen? Ya, secara umum kalau didefinisikan ya, hoax itu kan berita-berita yang tidak benar ya, atau apa namanya, yang menyesatkan ya. Jadi berita-berita yang jauh dari validitas kebenarannya. Nah, ini yang menjadi seringkali tantangan dan apa namanya hambatan di depan yang kita hadapi dalam penyelenggaraan pemilu, karena di bersamaan dalam pemilu ini era teknologi informasi ini media sosial itu kan begitu luar biasa. Setiap bangun tidur masyarakat kita, dari temuan riset di berbagai lembaga riset itu mengatakan yang paling ramah, paling cepat diambil itu adalah handphone. Membuka media sosial, bukan mencari teman di sebelahnya kalau yang sudah berkeluarga ya, atau mencari saudaranya, tapi handphone dan membuka media sosial. Bahkan ada riset mengatakan waktu kita membuka media sosial itu setengah dari waktu kita aktif beraktivitas sehari-hari. Jadi kalau kita aktif 12 jam atau 10 jam satu hari, 5 jam itu katanya buka-buka itu media sosial, scrolling HP gitu ya, scrolling baik sendiri maupun ketika ngumpul. Itulah luar biasanya apa namanya kekuatan teknologi informasi, dan di sana kan berseliweran informasi yang benar dan informasi yang tidak benar. Dan tidak ada pemimpin redaksinya kalau dalam pendekatan jurnalisme ya, jurnalistik, semuanya menjadi jurnalis. Bisa buat berita, bisa buat status, bisa buat konten, dan itu dia sendiri yang buat, dia pemretnya, dia yang tayangkan. Jadi apa yang kita bayangkan gitu ya, pendekatan jurnalis selama ini ya sekarang sudah berubah luar biasa, karena semua individual menjadi jurnalis. Nah, inilah yang kemudian memberi ruang hoax ini bisa cepat dan menyergap siapa saja sebagai pengguna teknologi informasi, apalagi anak-anak muda, pemilih pemula kalau bahasa kami yang itu jumlahnya cukup signifikan ya, apalagi nanti di 2024. Nah, dan kalau mereka meyakini, problemnya kemudian kalau kemudian mereka meyakini hoax ini, berita-berita yang menyesatkan, berita bohong ini sebagai berita yang dianggap benar, jadi dasar dia melakukan pilihan politik, nah ini yang menjadi repot kemudian. Dasar dia bersikap, nah ini yang kemudian menjadi risiko, menjadi tantangan yang kita hadapi. Jadi kalau RRI mengangkat ini, saya kira topik ini sangat relevan, dan ini menjadi tantangan kita semua, karena tentu bukan hanya menghadapinya bukan hanya satu stakeholder atau satu lembaga. Sekarang kita juga nggak bisa menyerahkan kepada pemerintah, kepada media, kepada satu pihak, tapi ini tantangan bersama yang harus kita hadapi, karena masuknya dari berbagai lini ini, dari segala tempat, dari siapa saja bisa muncul dan bisa kemudian menyebarkan hoax tersebut. Pemilih pemula kita paling banyak nanti Pak Benget di 2024? Ya, jumlahnya itu saya kira kita benar, kita akan mengalami bonus demografi, dan di pemilu 2024 saya nggak ingat jumlah persisnya ya, tetapi itu berkisar 30 ke 40%, malah lebih ya. Apalagi nanti ada lagi pertambahannya di mereka-mereka yang bisa memilih 17 tahun ya, menjelang 14 Februari. Nah, ini kan satu potensi pemilih yang satu sisi kita harapannya tinggi. Mereka akan menjadi pemilih-pemilih dengan spirit baru, belum mengalami pemilu-pemilu yang kayak kemarin. Kita ingin menjadi pemilih-pemilih yang tidak lagi, kalau istilah sekarang NPWP lah, nomor piro, wani piro, yang lama-lama. Satu sisi ada harapan besar kepada mereka, karena tadi dibilang Bang dari KPI, Bang Anggia, ini generasi yang kita anggap sebenarnya punya rasionalitas baru, yang lahir dengan pemikiran baru, memperbaiki politik kita, memperbaiki situasi kita. Tapi di satu sisi itu tadi, mereka tidak beruntungnya beruntung dan tidak beruntung berada dalam situasi era informasi yang luar biasa. Jadi mereka satu sisi harus berhadapan dengan bagaimana mencari, mendorong politik pemilu yang makin baik ya, mungkin men-tracking calon, men-tracking program, tapi di sisi lain mereka rentan sekali
terkena apa namanya hoax dan segala macam itu karena peserta, kadang juga ini peserta pemilu yang memperebutkan kekuasaan ini kan kadang-kadang juga menggunakan segala cara. Betul sekali. Dia memburukkan teman ya, kadang-kadang negatif campaign. Kalau dalam literatur kita bilang negatif campaign ini sebenarnya masih bisa. Yang terjadi udah lebih dari negatif campaign, bukan lagi menyatakan hal-hal yang kurang dari si kompetitor, tapi sudah yang buruk, sudah menjelek-jelekkan dan segala macam. Nah, inilah situasi apa yang akan terjadi yang dihadapi oleh para pemilih pemula ini. Tapi kita punya harapan sih, kalau saya masih punya harapan karena menurut satu risetnya dari IDN Times ya, satu media yang meriset, maaf saya harus sebut namanya, yang meriset, yang melakukan pemberitaan berdasarkan riset terhadap anak-anak muda. Sebenarnya ekspektasi anak-anak muda ini untuk melihat politik kita makin baik, pemilu yang makin baik, yang no hoax, no transaksional itu tinggi juga. Yaitu risetnya kemarin itu ada beberapa klasifikasi, tinggi juga sebenarnya. Nah ini kan modal sebenarnya, bahwa ada potensi baru pemilih kita yang sangat mungkin memperbaharui politik kita lebih baik, lebih maju, lebih beradab, lebih jujur, lebih bersih dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi itu tadi berada dalam situasi tadi, kekuatan media informasi yang bisa membuat semua potensi mereka itu bisa menjadi buyar jika tidak aware, tidak benar-benar menggunakan media. Apalagi tadi kan dari sisi kerangka hukum, tadi Bang Anggia bilang itu banyak masih celah-celah kita. Yeah. Itu belum ada tadi kalau media sosial itu siapa itu menghandle. Sekarang ini kan Kominfo nih. Yeah. Kominfo katanya punya daftar link-link yang hoax, bisa dibuat apanya counternya kan gitu, bisa kira prosedurnya, tapi kan mungkin itu bisa jadi sangat terbatas, butuh tindakan aksi yang lebih banyak lagi. Jadi saya kira memang dari sisi kerangka hukum itu juga itu yang perlu kami pikirkan bersama. Saya nggak tahu nanti Bang Johan dari sisi pengawasan ya, tapi kan mereka nggak bisa juga masuk ke pengawasan pemberitaan. Mungkin harus gandeng juga ini lembaga KPU. Saya dengar di pusat sudah mulai ya. Ada kerja bersama dengan KPI, kalau media cetak Dewan Pers ya Bang ya, kalau media-media yang disebut Abang tadi penyiaran TV, radio kan, itu bisa ke KPI. Tapi media itu kan nggak seperti konvensional gitu lagi sekarang. Media ini yang tadi, yang lebih luar biasa sebarannya, perkembangannya media online. Ya. Media online mungkin juga sudah bisa tapi selain itu yang tadi media sosial, ketika setiap orang punya punya akun, punya medsos yang platform ya, yang bisa digunakannya itu tadi bisa untuk yang baik, bisa untuk yang jahat. Jadi memang pendidikan, penyadaran penggunaan media ini, literasi media khususnya bagi para pemilih pemula itu menjadi sangat penting. Bagaimana mereka ketika dapat berita dari temannya bisa cek dulu. Kalau terkait pemilu, alangkah baiknya buka dulu website KPU, karena setiap hari kita update semua informasi data pemilih, prosedurnya begini, kalau daerah pemilihan ini dia, kalau nanti pencalonan ini. Nah kalau ada yang di luar itu misalnya kan selalu ada itu, oh ini begini, alangkah baiknya cross check ke lembaga atau media resmi official dari lembaga yang terkait. Mungkin itu prosedur yang sederhana, tapi kadang-kadang kan nggak ditempuh. Dia nggak mau buka, langsung dia ambil yang dibaca tadi. Nah, untuk menyampaikan apa yang benar dan apa yang salah bagi pemilih pemula ini, apalagi sih yang bisa dilakukan Pak Benget? Ya, kalau dari sisi KPU, tentu kami sebagaimana tahun kemarin ya dan pemilu-pemilu sebelumnya, kita itu pasti ada program sosialisasi dan pendidikan pemilih. Maka dalam program-program sosialisasi pendidikan pemilih ini di luar tahapan ya, karena ini kedua kegiatan pemilu yang ada di luar tahapan, maka kita berupaya memang itu sudah dimulai? Sudah, dari mulai kemarin, di tahun kemarin itu sudah, walaupun memang karena di tahun ini dan tahun depan adalah puncak pemilu, kita berharap di tahun 2023 ini intensitasnya lebih tinggi, frekuensinya lebih banyak. Tetapi bagaimanapun itu kan akan sangat terbatas. KPU tidak bisa menjangkau semua segmen, maka kita berharap seperti kata
Bang Anggi tadi, semua stakeholder kita berharap khususnya pemerintah. Pemerintah itu kan punya fungsi menurut pasal 434 Undang-Undang Pemilu memfasilitasi penyelenggara pemilu, salah satunya dalam sosialisasi dan pemilikan pemilih. Nah ini mestinya boleh hadir di sini dari Pemprov atau dari Pemkab nanti. Ini bisa kita kerjasama karena saya yakin ini hanya bisa dilakukan dengan bergandengan tangan. Jadi kalau dari KPU kita sudah siapkan kontennya, pendidikan pemilih yang sifatnya short course ya, arti 1 hari itu. Materi-materinya sudah kita siapkan. Bagaimana menangkal hoax yang paling sederhana. Kalau ketika dapat satu berita dibagi teman itu apa yang harus dilakukan. Itu sudah ada materi-materi kita. Dan beberapa kali sudah dilakukan pelatihan, baik itu di program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan DP3 ya, itu program nasional. Tapi memang di tahun kemarin budgetnya masih terbatas. Kita di tahun ini masih lihat DIPA ini karena masih awal tahun. Mudah-mudahan itu akan banyak, bisa menyebar banyak desa. Tapi dengan jumlah yang sangat luar biasa itu mungkin juga sangat terbatas. Itu keliling kabupaten kota? Kabupaten kota dan itu pendekatannya desa. Karena kita yakin pemilih itu kan terdepan itu ada di desa. Sebenarnya lokus utamanya itu di desa. Jadi memang pendekatan sosialisasi yang terlampau banyak di kabupaten, di provinsi di ibu kota provinsi itu mungkin akan kita coba kurangi dan kuatkan di frontline, di garis terdepan para pemilih, yaitu desa-desa. Karena kan TPS di desa, di kelurahan. Jadi kita ingin menyentuh mereka bagaimana ketika dalam tahapan pemilu ini mereka bisa mendapatkan informasi benar. Nah dalam konteks informasi benar ini, konteks hoax ini memang salah satu yang kami sediain adalah sediain dulu informasi yang benar. Kadang-kadang kan nggak ada. Sebar sebanyak-banyaknya yang benar. Dia dapat, dia itu langsung yakinin. Maka sekarang kita dari sisi keterbukaan informasi publik juga, KPU itu mendorong seluruh jajaran mulai dari KPU RI itu punya website yang bisa diakses ya. Di sana ada banyak informasi, produk-produk hukum, berita dan lain sebagainya yang memang sifatnya itu informasi publik, bisa diakses oleh publik setiap saat. Dan KPU itu kemarin mendapat penghargaan informatif, lembaga non struktural yang paling informatif di tingkat nasional. Nah, ini langkah kita menyediain dulu informasi yang benar. Nah, ketika orang pemilih pemula ini mau counter, mau nanya, kita udah sediain. Oh ini dia. Nah kalau enggak kita siapin, kita suruh meng-cross check, kemana mau di cross checknya kan gitu kira-kira. Nah di tingkat provinsi juga ini kita gencarkan dengan juga media sosial. KPU itu seluruh jajaran kita punya sekarang media sosial sampai TikTok ya, didorong oleh KPU RI sebagai sarana kita berkomunikasi dengan publik. Nah ini upaya-upaya yang paling minimal. Nah yang lain adalah pendidikan pemilih tadi ke tingkat desa, para pemilih pemula di sekolah ya, SMA. Tapi sekali lagi mungkin ini kalau kita laksanakan sendiri akan sangat terbatas. Nah kalau RRI, media-media yang ada kaitannya dengan pemerintah, tanggung jawab kita bersama ini bekerja sama. Dan salah satu saya kira yang masih media yang cukup signifikan bisa menangkal ini ya radio. Karena dengan radio itu masih didengar di mobil, masih didengar di tempat-tempat yang masih bertahan ya. Setidaknya bisa menjelaskan walau hanya audio untuk para publik, pemilih pemula bahwa ini doh yang benar itu begini, yang ini begini. Dan yang kedua menurut saya adalah satu yang disebut Bang Anggia, lembaga-lembaga resmi mestinya juga mengikuti perkembangan. Maksud saya begini, kadang-kadang ada dipublis satu berita, itu masih peristiwa hari itu, ternyata tidak benar. Nah ini berita besoknya nggak ada konferensi persnya, tidak ada penjelasan resminya. Nah kadung yang dipercaya yang tadi, yang awal ternyata sudah keliru. Saya ngalamin itu kemarin ketika tadi Bang Anggi cerita soal tawuran-tawuran di Kota Medan. Ini ada 6 pelajar ditangkap bawa sajam katanya. Itu berita itu viral sampai sekarang. Ternyata kebetulan ada saudara itu, anak saudara. Kami ke Polda, 6-6-nya nggak terbukti bawa sajam. Mereka dilepas. Mereka hanya ditangkap karena namanya remaja kan mau ikut-ikutan nih Bang Anggi. Itu ikut-ikut aja dia. Mereka ditangkap. Tapi berita awal itu mereka adalah pelaku, pemilik sajam, geng motor dan lain sebagainya. Itu viral di media-media sosial, nggak usah sebut lah. Sampai sekarang.
Maksud saya ini lembaga resmi, misalnya itu polisi mestinya memberi rilis baru bahwa karena fotonya ditayangkan loh, diviralkan wajah-wajah remaja anak-anak itu. Coba kita bayangkan mental mereka di sekolah akan dianggap menjadi penjahat, pelaku ini sama teman-teman dan sekitar. Jadi mungkin mekanisme ini juga harus kita lakukan dan KPU menempuh itu. Dulu kita ingat kontainer surat suara sudah dicoblos, ya sudah sampai duluan belum dicetak. Itu kan pemilu yang lalu banyak itu. Ada yang dibakar di mana itu ternyata disebut di Kota Medan, ternyata hanya berita yang lalu-lalu dari tempat lain dibuat di Kota Medan. Kami menempuh klarifikasi dan juga menempuh langkah hukum. Kita laporkan dan pelakunya memang dihukum kemarin. Mudah-mudahan ini mengurangi hoax ya, ada efek jerahnya. Tapi mungkin saya yakin, saya percaya dengan Bang Anggi, pendidikan kuncinya. Literasi itu memang harus kita gencarkan. Terima kasih Pak Benget Silitonga.